selanjutnya kita akan mempelajari tentang teks hikayat. Siapa yang sudah pernah mendengar atau bahkan sudah sering membaca teks hikayat? Kalau kemarin Ibu minta kalian mencari Abu Nawas, jadi Abu Nawas itu adalah contoh dari hikayat anak-anak. Lalu kalau begitu hikayat itu apa, Bu? Nah, berbicara tentang hikayat, kita coba artikan dulu berdasarkan pengertiannya ya. Secara terminologis yang disebut dengan hikayat itu apa sih sebetulnya? Nah, hikayat itu berasal dari bahasa Arab anak-anak. Kalau ditulis hikayat, bahasa asal akar katanya adalah haka. Haka. Kalau terlalu lama nanti kalian bisa speednya dipercepat jadi 2 kali ya. Karena settingan Ibu nggak bisa nih kalau nggak di setting 2 kali. Oke, HK itu berarti menceritakan atau bercerita. Oke, nah kalau begitu apa yang disebut dengan hikayat, Bu? Ibu akan tuliskan secara terminologinya bahwa hikayat adalah sebuah karya sastra lama yang dalam bentuk prosa yang di dalamnya mengisahkan tentang kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan, atau orang-orang dengan tokoh-tokoh ternama gitu ya. Jadi ingat tadi klaternya harus dari keluarga istana, dia berupa kaum bangsawan dengan tokoh-tokoh terkenal. Orang-orang ini memiliki mukjizat atau kehebatan, kesaktian, sakti mandraguna atau juga berdasarkan kepahlawanannya. Kalau kalian kemarin belajar tentang membaca tentang Abu Nawas itu seakan-akan diberi karomah kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa atau tidak kecerdasan, misal nih kalau kita sebut kisah kenabian apakah juga termasuk ini, Bu? Hikayat gitu. Nah, hikayat ini supaya kita membedakan dengan misalnya sirah-sirah nabawiyah dan juga cerita-cerita kenabian yang lain. Nah, kita akan mempelajari contohnya. Pokoknya cepetin aja ya, ini tulisannya Ibu, ini harusnya bisa di speed 2 kali. Oke. Terus setelah mempelajari apa itu pengertiannya, sekarang kita akan mengetahui, berusaha untuk mencari tahu karakteristik atau ciri-ciri sama seperti teks yang lain. Apa sih yang menjadi ciri khas dari hikayat? Tadi karena isinya berupa kejadian-kejadian yang di luar nalar gitu ya. Ini berupa seakan-akan ceritanya itu mustahil begitu. Susah untuk dinalar dengan logika manusia. Lalu kalau tadi tokoh-tokohnya itu tokoh ternama yang memiliki kesaktian, nah tokoh-tokohnya sakti, memiliki karomah, memiliki kelebihan begitu. Yang ketiga, nanti sifatnya adalah istana sentris anak-anak. Ini Ibu nulisnya terlalu lama sekali ya. Tadi istana sentris itu seperti apa? Nah, berarti berpusat dengan latar tempat yang berbasis di istana kerajaan. Nah, lalu ada lagi yang ketiga anonim. Bu, maksudnya anonim? Nah, anonim itu adalah pengarangnya itu tidak jelas siapa yang membuat cerita ini. Jadi bisa saja cerita ini diturunkan turun-menurun ke orang-orang tanpa dikenal. Siapa sih sebetulnya yang merumuskan atau mengarang ceritanya? Oke, lalu yang terakhir alurnya berbingkai. Nah, alur berbingkai itu maksudnya seperti apa sih, Bu? Alur berbingkai itu adalah ada lapisan-lapisan cerita di dalamnya anak-anak. Jadi misal ini ya, ada satu cerita di dalamnya itu ada cerita lagi begitu. Diselesaikan dulu Ibu nulisnya ini.
Nah, karena tadi tidak diketahui jelas, tadi ya ceritanya itu turun-menurun lewat dilisankan ke generasi penerusnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam hikayat. Nah, sebelum-sebelumnya kalau dalam cerita itu kan seperti yang kemarin anekdot itu ada kodenya, bukan kode sih, amanat atau ya nilai yang terkandung dalam hikayat. Nah, eh, nilai-nilai hikayat ini itu istilahnya apa ya, everlasting, long lasting. Artinya dia walaupun cerita zaman dahulu berlatar belakang zaman kerajaan, tapi masih relevan begitu anak-anak, masih ada bisa untuk cerita itu di apa ya, diturun temurunkan, masih relatable, masih sangat-sangat bersesuaian dengan kehidupan sekarang atau kekinian. Nah, kalau ada dua fungsinya itu berupa didaktis yang bersifat mendidik dan juga unsur hiburan. Nah, apa saja? Ada banyak macam. Yang banyak terdapat dari unsur-unsur nilai-nilai hikayat itu mulai dari nilai religi atau agama, ada nilai moral-moral, kemoralan di dalamnya, ada nilai budaya, nilai sosial, nilai edukasi atau pendidikan, dan juga nilai sosial. Kalau kemarin dalam anekdot isinya berupa sarkasme atau berusaha untuk menyentil, mengkritik, di dalamnya ada kritik sosial. Nah, dalam hikayat ini dia cenderung lebih luas begitu. Tujuannya tetap ingin mendidik, memberikan pesan-pesan moral, pesan-pesan banyak selain moral, religi, budaya, edukasi, sampai estetika juga. Nah, baik, ini seperti biasa yang menjadi ciri khas dari teks-teks. Teks hikayat ini memiliki struktur atau susunan. Nah, apa saja? Ini Ibu tuliskan, ada abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, hingga koda. Perlu diketahui anak-anak bahwa teks hikayat ini bisa dibilang mirip dengan cerpen kalau sudah pernah belajar struktur dari cerpen ya. Ada total nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah struktur ini akan Ibu jelaskan satu persatu, dan juga kita pengen tahu nih kalau dalam sebuah cerpen yang diadaptasi ke FTV kira-kira bentuk ceritanya akan seperti apa ya nanti. Nah, kita belajar dulu yang pertama dari segi abstraksinya.
Apa itu abstraksi, Bu? Abstraksi itu adalah ringkasan, summary, yang berupa ingin menggambarkan isi cerita itu apa begitu ya. Ini berupa inti dari cerita yang akan dikembangkan untuk menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa. Jadi peristiwanya berurutan atas banyak peristiwa, atau juga tadi disebutkan di awal oleh Ibu, itu menjadi gambaran awal dari sebuah cerita. Anak-anak perlu diketahui bahwasanya abstraksi ini bersifat opsional, walaupun umumnya dalam teks hikayat ini banyak terdapat dari unsur abstraksi ini. Nanti kalau kita belajar cerpen, nah abstraksi itu tidak wajib ada, justru malah ya, tetap opsional. Jadi itu nanti yang akan menjadi pembeda dari cerpen dengan hikayat. Oke, tadi bersifat opsional. Lalu selanjutnya yang kedua, nomor 2 membahas tentang orientasi. Apa sih orientasi? Sama teks bahasa Inggris juga ada orientation. Orientation adalah berupa pengenalan dari cerita. Apa saja yang ingin dikenalkan, mulai dari berarti tentang latar ya, berbicara tentang latar. Nah, latar tersusun atas apa saja nanti? Ada latar tempat, ada latar waktu, juga latar suasana. Oke, ini nulisnya agak lama sedikit, mohon dimaklumi. Berikutnya yang nomor 3, kita berbicara tentang komplikasi. Nah, complicated udah mulai ribet gitu ya, komplikasi. Nah, ini rumit. Nah, complicated is rumit. Jadi komplikasi itu isinya kejadian-kejadian tadi, serangkaian kejadian itu mulai memunculkan kerumitan dari cerita anak-anak. Ya, kalau kerumitan cerita berarti isinya udah mulai ada konflik. Konfliknya bisa satu atau lebih. Komplikasi. Jadi sama dengan penyakit ya, udah mulai banyak ada penyakit-penyakit yang menumpuk di tubuh. Nah, itu memunculkan masalah. Nah, itu juga bisa memunculkan masalah. Yang keempat ada evaluasi. Nah, kalau tadi konflik-konflik itu mulai terbangun di bagian komplikasi, lalu pada bagian evaluasi ini, konflik-konflik tadi sudah mengarah pada klimaks. Ketika sudah sampai pada titik puncaknya, pada akhirnya dia akan mulai mendapatkan yang namanya penyelesaian kan anak-anak. Nah, yang disebut dengan evaluasi. Apa nih pemecahan solusi dari konflik yang sudah ada atau terdapat dalam cerita? Itu adalah evaluasi. Kemudian yang kelima adalah resolusi anak-anak. Ada asal katanya aja solusi ya. Nah, setelah tadi konflik-konflik itu sudah mengarah ke klimaks, di resolusi ini sudah muncul adanya solusi terhadap permasalahan tadi yang ditemukan atau yang dialami oleh tokoh atau pelaku. Terakhir, yang keenam, kita sudah belajar sebelumnya di anekdot, ada juga koda di sini. Seperti sama dengan koda di anekdot, koda ini memiliki nilai atau pesan moral yang dapat diambil dari cerita. Nilai-nilai tadi ya, nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya. Baik, dari keenam struktur atau bagian dari teks hikayat ini,
Kalau masih ada pertanyaan silahkan taruh di bawah. Nah, kita ingin coba buat dalam bentuk grafik. Ini kalau dalam cerita bentuknya akan seperti apa ya? Oh, dari abstraksi orientasi itu belum mulai muncul tuh. Konflik baru mulai muncul pada bagian komplikasi. Lalu di bagian evaluasi nanti mulai sudah klimaksnya kalau dalam sinetron itu kan. Titik puncaknya. Sudah mulai muncul sedikit solusi, sudah mulai turun tensinya, resolusi juga, dan berakhir pada koda. Jadi bentuknya seperti gambar gunung begitu ya. Samalah dalam unsur cerita di cerpen. Nah, yang terakhir kita akan membahas apa sih sebetulnya yang menjadi irisan antara cerpen dengan hikayat. Kalau tadi di awal Ibu bilang bahwa antara hikayat itu mirip dengan cerpen sebetulnya, dari penggambaran latar atau penggambaran ceritanya juga, susunannya, strukturnya bahkan. Nah, kita cari dulu irisannya ya. Yang menjadi kesamaan antara cerpen dan hikayat itu dua-duanya merupakan karya sastra, ya kan? Nah, karya sastra yang berbentuk prosa. Masih ingat apa itu prosa? Kelas SMP sudah sering mendengar kata prosa. Setelah itu yang kedua, karena dalam bentuk cerita, ini memiliki unsur-unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik dan ekstrinsik? Ibu yakin sudah pernah belajar. Mungkin kita akan mengingat kembali setelah pertemuan ini. Setelah itu, mari kita berbicara dulu tentang yang menjadi perbedaan antara cerpen dengan hikayat. Kalau cerpen ini apa nih yang pembedanya? Pertama, kita berbicara tentang strukturnya. Kalau tadi di cerpen itu tidak harus ada abstraksi, begitupun dengan hikayat ya. Nanti kita akan Ibu lengkapi nanti aja hikayatnya. Itu yang pertama, tidak harus ada abstraksi, sementara yang hikayat umumnya walaupun tadi opsional, tapi umumnya masih terdapat atau ditemukan struktur abstraksi di dalam teksnya. Oke. Lalu setelah berbicara tentang struktur, yang kedua kita membicarakan tentang alurnya anak-anak. Kalau alur hikayat tadi masih ingat nggak ya? Alurnya berbingkai kan, dalam cerita terdapat cerita lagi. Sementara di cerpen itu tidak ada bingkainya, artinya ya utuh satu cerita itu mewakili satu cerpen. Sementara dalam hikayat ada satu cerita yang dibungkus oleh cerita lain. Jadi istilahnya kayak kumpulan-kumpulan cerita. Kalau tadi kalian sudah pernah mendengar 1001 malam, itu kan isinya ceritanya tentang Abu Nawas. Nah, Abu Nawas ini memiliki cerita-cerita lagi di dalamnya begitu. Lalu yang ketiga, dalam cerpen bahasa yang digunakan umumnya pasti tidak akan menggunakan bahasa Melayu klasik. Bu, Melayu klasik itu yang seperti apa? Pernah mendengar Hatta? Pernah mendengar Hatta? Bukan nama orang Pak proklamator kita Hatta begitu ya. Tapi Hatta itu semacam tersebut lah. Nah, begitu. Ada lagi misalnya bahasanya apa lagi ya? Dinyana tuh enggak sih. Alkisah begitu deh. Nanti kita akan belajar pada unsur kebahasaan deh. Apa sih bahasa Melayu klasik itu? Baik antara dua jenis cerita ini semoga bisa dipahami. Setelah ini kita lanjutkan minggu depan untuk mempelajari unsur kebahasaan dan juga unsur intrinsik dan ekstrinsik. Seperti biasa, drop komennya, tinggalkan jejak dalam bentuk komen, tanyakan, dan seperti biasa juga akan ada proyek untuk teks hikayat ini. Proyeknya apa? Tunggu dalam sesi Zoom selanjutnya ya. Semangat!